Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kalian selalu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya masuk hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Semuanya mohon dibuka buku paketnya mengenai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya. Sudah? Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalian tahu mengapa ketika banjir tiba di daerah pemukiman warga, PLN itu memutus aliran listrik? Silakan Cinta. Betul, agar warga-warga yang terkena banjir tidak tersengat listrik. Nah, selanjutnya kalian pernah mendengar atau melihat tentang nelayan yang menangkap ikan menggunakan alat setrum? Pernah? Oke. Nah, di sini ada yang tahu apa yang menjadi penghantar listrik sehingga ikan-ikan di laut atau di sungai tersebut mati tersengat listrik? Silahkan Bimo. Betul, air ya, tepatnya air sungai atau air laut. Nah, air sungai, air laut, atau air banjir tadi disebut sebagai larutan elektrolit. Nah, apa itu larutan elektrolit? Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, di mana zat-zat yang terlarut dalam air itu dapat menghantarkan arus listrik. Nah, selain larutan elektrolit, ada pula yang disebut larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contoh tadi dari larutan elektrolit tadi ada air sungai, ada air laut, air banjir ya. Nah, kalian ada yang tahu contoh lain dari larutan elektrolit? Silahkan Diki. Betul, larutan HCl, larutan NaOH, asam cuka. Tuh. Nah, selain larutan elektrolit, ada yang bisa memberikan contoh dari larutan non-elektrolit? Silahkan Silvi. Betul, ada larutan gula, alkohol, kemudian air murni. Betul. Nah, Ibu ingin bertanya, kalian ada yang tahu mengapa air sungai tidak termasuk air murni yang merupakan larutan elektrolit? Silahkan Raka. Oke, baik, karena sudah tercampur dengan kotoran-kotoran yang dari sampah-sampah ya. Oke, lebih tepatnya air sungai tersebut sudah tercampur dengan kotoran dari sampah organik dan anorganik, yang dimana di dalamnya terdapat senyawa-senyawa kimia yang mudah terionisasi. Nah, lalu mengapa larutan elektrolit tersebut dapat menghantarkan arus listrik, Bu? Nah, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut. Nah, di mana zat-zat elektrolit yang dilarutkan dalam air akan berdisosiasi menjadi ion-ion bermuatan positif atau kation dan bermuatan negatif atau anion. Nah, ion-ion bermuatan ini akan dapat menghantarkan arus listrik, di mana ion-ion bermuatan akan bergerak menuju elektroda yang muatannya berlawanan. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, coba perhatikan gambar pada kanan Ibu. Nah, gambar ini merupakan percobaan sederhana untuk membuktikan larutan tersebut adalah larutan elektrolit atau bukan. Nah, kita dapat melihat ada elektroda positif dan negatif, dan juga ada yang bola-bola kecil berwarna hijau itu adalah ion-ion bermuatan. Nah, Ibu ibaratkan larutan di sini adalah larutan NaCl.
Nah, ketika NaCl padat yang merupakan senyawa ionik dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi ion Na+ dan juga ion Cl-. Nah, di mana ion Na+ akan tertarik ke elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan ion Cl- akan tertarik ke elektroda yang bermuatan positif. Nah, dari gerakan-gerakan ini dapat menghasilkan arus listrik yang setara dengan aliran elektron di sepanjang kawat logam. Nah, sehingga untuk membuktikan larutan tersebut elektrolit atau bukan ditandai dengan nyalanya lampu yang terang pada percobaan tersebut, begitu. Dan juga terdapat gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda, seperti itu. Ada sampai sini ada yang ingin bertanya? Alhamdulillah jelas ya. Oke, nah baik, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang memiliki daya hantar listrik yang besar, di mana larutan elektrolit kuat ini dapat terionisasi sempurna di dalam air. Nah, pada percobaan pada gambar tadi, seperti gambar tadi, itu ditandai dengan nyala lampu yang terang dan terdapat banyak gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, apa contoh dari larutan elektrolit kuat? Nah, contohnya itu adalah larutan yang bersifat asam kuat, basa kuat, dan juga garam yang mudah larut. Nah, di sini ada yang bisa memberikan contoh apa saja asam kuat. Silakan Silvi. Betul, ada HCl, ada H2SO4, ada HNO3. Tuh. Nah, selain itu ada yang bisa menyebutkan contoh dari basa kuat. Silakan Bimo. Ya, betul. Itu ada KOH, NaOH, kemudian CaOH2. Ya. Kemudian ada yang tahu apa garam yang mudah larut? Contohnya? Betul, NaCl. Oke. Nah, yang kedua ada larutan elektrolit lemah, di mana larutan ini memiliki daya hantar listrik yang kecil. Nah, larutan elektrolit lemah ini hanya dapat terionisasi sebagian di dalam air. Nah, dalam percobaan itu ditandai dengan nyala lampu yang redup atau tidak nyalanya lampu, dan juga sedikit terdapat gelembung gas di sekitar elektroda. Nah, contohnya ada NH4OH, terus kemudian ada asam asetat, asam format, amonia. Nah, Ibu akan menguji kalian. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di kanan Ibu. Nah, dari ketiga gambar ini ada yang bisa menyebutkan mana yang merupakan larutan elektrolit kuat, lemah, atau non elektrolit? Coba diperhatikan dulu. Ya, silakan Silvi. Betul. Larutan elektrolit kuat ada di bagian C, dan larutan elektrolit lemah ada di bagian B, sedangkan larutan non elektrolit ada di bagian A. Oke, semuanya sampai sini masih paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Semuanya masih paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai semuanya dan dapat memahami materi kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasi semangat kalian untuk dapat belajar kimia. Jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa tanyakan di hari Kamis depan. Nah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.